Pernahkah Anda merasa sangat dekat dengan sebuah keberhasilan, rezeki seolah sudah di genggaman, tapi tiba-tiba semuanya buyar hanya karena keraguan yang muncul dari dalam diri sendiri? Pernahkah Anda merasakan sebuah peluang besar yang sudah jelas di depan mata, mendadak terasa begitu menakutkan, membuat langkah Anda terhenti? Dan akhirnya kesempatan itu diambil orang lain. Jika jawaban Anda ya, dan Anda lahir pada hari Kamis Wage, maka video ini mungkin adalah jawaban yang selama ini Anda cari. Menurut para leluhur dalam primbon Jawa, weton Anda dianugerahi aliran rezeki yang luar biasa melalui naungan tunggak semi, yang artinya rezeki Anda selalu tumbuh kembali. Namun, anugerah besar itu dijaga oleh sebuah tantangan yang juga besar, hati yang mudah goyah, sebuah bawaan dari watak aras kembang Anda yang berarti layaknya sekuntum bunga. Inilah paradoks besar bagi para pemilik weton Kamis Wage. Potensi yang luar biasa seringkali terhalang oleh kerapuhan batin yang tidak terlihat. Video ini akan mengupas tuntas mengapa ini terjadi dan yang terpenting, akan memberikan Anda rambu-rambu penting untuk memagari hati, menstabilkan jiwa, dan akhirnya mengamankan keberuntungan Anda. Mari kita mulai. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu apa artinya hati yang mudah goyah bagi seorang Kamis Wage. Ini bukanlah sekadar perasaan cemas biasa. Ini adalah sebuah pola yang berulang, sebuah kerentanan yang menjadi ciri khas weton dengan Neptu 12 ini. Anda mungkin sering mengalaminya. Anda punya ide cemerlang, sebuah rencana bisnis yang Anda yakini akan berhasil. Anda sudah riset, Anda sudah menyusun strategi. Namun, ketika tiba saatnya mengambil langkah pertama yang krusial, misalnya mencari modal atau menghubungi klien besar, tiba-tiba suara keraguan mulai berbisik. Apa aku mampu? Bagaimana kalau gagal? Nanti kata orang bagaimana? Atau dalam situasi lain, Anda sedang mengerjakan proyek penting di kantor. Atasan dan rekan kerja memuji kinerja Anda. Promosi sudah di depan mata. Tiba-tiba, seorang rekan melontarkan komentar sinis atau meremehkan usaha Anda. Bagi orang lain, komentar itu mungkin hanya angin lalu. Tapi bagi Anda, seorang Kamis Wage, itu bisa menusuk langsung ke jantung pertahanan batin Anda. Kepercayaan diri yang sudah Anda bangun bisa runtuh seketika. Semangat Anda padam, dan kinerja Anda menurun drastis. Membuat atasan berpikir ulang tentang promosi tersebut. Hati yang goyah ini juga membuat Anda sangat mudah terpengaruh omongan orang lain. Anda bisa mengubah keputusan yang sudah matang hanya karena mendengar cerita kegagalan orang lain yang bahkan tidak relevan dengan situasi Anda. Anda mudah dihasut, mudah termakan bujukan, dan gampang kehilangan fokus pada tujuan awal. Keberuntungan yang seharusnya menjadi milik Anda akhirnya lewat begitu saja. Bukan karena takdir yang buruk,
tapi karena pintu gerbangnya Anda tutup sendiri dengan keraguan dan kebimbangan. Kondisi ini, saudaraku, sangat menguras energi. Anda jadi lelah secara mental, sering merasa tidak aman, dan selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Padahal, jika kita menilik esensi weton kami swage, potensi Anda sungguh luar biasa besar. Anda adalah pribadi yang cerdas, punya cita-cita tinggi, dan disukai banyak orang. Rezeki Anda pada dasarnya selalu dekat, layaknya tunggak semi yang selalu bersemi kembali. Namun, rezeki itu ibarat air di dalam sebuah wadah yang retak. Sebanyak apapun diisi, ia akan terus merembes keluar jika retaknya tidak segera ditambal. Analisis yang akan kita bedah bersama ini bukanlah karangan semata. Ini adalah intisari dari penafsiran para leluhur Jawa yang tertuang dalam kitab-kitab primbon kuno. Para leluhur dengan ilmu titen mereka telah memetakan pola energi alam semesta dan pengaruhnya pada setiap weton kelahiran. Weton Kamis Wage dengan jumlah Neptu 12 memiliki dua elemen kunci, pangarasan aras kembang dan pancasuda tunggak semi. Aras kembang berarti Anda memiliki pesona seperti bunga. Mempesona, cinta damai, tapi juga sensitif dan mudah layu jika tidak dirawat. Sementara tunggak semi adalah jaminan bahwa rezeki Anda akan selalu ada, selalu tumbuh kembali bahkan setelah habis. Memahami dualitas inilah kunci untuk membuka potensi sejati Anda. Petuah para leluhur ini bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan kita rambu-rambu atau panduan, agar kita bisa berjalan di jalur kehidupan dengan lebih waspada, lebih bijaksana, dan lebih selamat. Anggaplah ini sebagai peta warisan yang akan menuntun Anda melewati lembah keraguan menuju puncak kejayaan. Sekarang, mari kita bahas rambu-rambu penting yang harus dipegang erat oleh setiap insan yang lahir pada Kamis Wage. Kamis Wage, rambu pertama. Sadari dan kelola watak aras kembang Anda. Rambu pertama dan yang paling fundamental adalah mengenali dan menerima siapa diri Anda sesungguhnya. Menurut primbon Jawa, kekuatan dan kelemahan Anda terbungkus dalam satu paket yang disebut aras kembang. Memahami watak ini adalah langkah awal untuk menyeimbangkannya. Aras kembang adalah sumber kekuatan Anda. Watak ini menjadikan Anda pribadi yang punya pesona alami. Orang mudah menyukai Anda, atasan mudah menaruh simpati, dan Anda mampu menebarkan suasana yang menyenangkan. Sifat ini membuat Anda pandai bergaul dan punya daya tarik yang kuat untuk kesuksesan sosial maupun profesional. Namun, di sisi lain, watak bunga ini jugalah sumber kerapuhan Anda. Layaknya sekuntum bunga, Anda juga sensitif dan perasa. Hati Anda mudah tersinggung jika disakiti atau dikritik. Pesona Anda bisa seketika layu jika diterpa angin keraguan atau komentar negatif.
Inilah sumber dari hati yang mudah goyah itu. Kebutuhan akan harmoni dan penerimaan dari watak bunga ini kadang membuat Anda sulit berkata tidak dan mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Lalu, bagaimana cara mengelolanya? Pertama, sadari sepenuhnya bahwa pesona dan kerapuhan Anda datang dari sumber yang sama. Jangan menyangkal sisi sensitif Anda, dan jangan pula meremehkan daya tarik Anda. Kedua, mulailah memandang kerapuhan Anda bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai sebuah sensor. Ketika Anda merasa goyah atau tersinggung, jangan langsung tenggelam dalam perasaan itu. Berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, sensor bunga saya sedang aktif. Apa yang memicunya? Apakah ini ancaman nyata atau hanya perasaan tidak nyaman sementara? Dengan melakukan ini, Anda menciptakan jarak antara diri Anda dan emosi Anda. Anda tidak lagi menjadi korban dari perasaan goyah itu, melainkan menjadi pengamat yang bijaksana. Gunakan kecerdasan dan ambisi Anda, kekuatan lain dari Kamiswage, untuk melindungi kerapuhan aras kembang Anda. Katakan pada diri sendiri, tidak apa-apa merasa tersinggung. Tapi saya lebih kuat dari perasaan ini. Saya akan terus berjalan. Ini adalah langkah pertama untuk membangun pagar batin yang kokoh. Rambu-rambu kedua. Bangun pagar gaib sosial. Rambu yang kedua adalah tentang lingkungan pergaulan Anda. Bagi seorang Kamiswage, memilih lingkaran pertemanan adalah sebuah keputusan spiritual yang sangat menentukan stabilitas hati dan kelancaran rezeki. Karena sifat aras kembang Anda yang sensitif dan mudah terpengaruh, Anda ibarat spons yang menyerap energi dari lingkungan sekitar. Jika Anda berada di lingkungan yang beracun, maka racun itu akan meresap ke dalam batin Anda dan merusak segalanya dari dalam. Para leluhur berpesan, seorang Kamiswage harus pandai-pandai membangun pagar gaib sosial. Ini bukan tentang ilmu hitam, tapi tentang kebijaksanaan dalam memilih siapa yang boleh masuk ke lingkaran terdalam hidup Anda. Anda harus bisa membedakan mana kawan yang menjadi pupuk bagi bunga jiwa Anda dan mana yang menjadi hama perusak. Siapakah hama yang harus Anda waspadai? Mereka adalah orang-orang pesimis yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu. Saat Anda berbagi ide cemerlang, mereka akan langsung menembaknya dengan 1000 kemungkinan kegagalan. Mereka adalah orang-orang sinis yang suka bergosip dan dengan senang hati menyoroti kekurangan Anda, membuat kepercayaan diri Anda hancur. Mereka juga adalah para penghisap energi yang selalu datang dengan keluhan tanpa solusi, membuat Anda lelah mental setelah berinteraksi dengan mereka.
Sebaliknya, siapakah pupuk bagi jiwa kami swage? Mereka adalah orang-orang yang suportif dan positif. Saat Anda ragu, mereka tidak akan membiarkan Anda menyerah. Mereka akan mengingatkan Anda akan kekuatan Anda. Mereka adalah orang-orang yang jujur tapi membangun. Kritiknya membuat Anda bertumbuh, bukan merasa jatuh. Energi yang mereka pancarkan adalah energi semangat dan kemajuan, bukan iri dengki. Mulai sekarang, coba lakukan audit terhadap lingkaran sosial Anda. Siapa saja orang yang setelah bertemu dengannya, Anda merasa lebih bersemangat dan percaya diri. Pertahankan mereka. Sebaliknya, siapa saja orang yang setelah berinteraksi dengannya, Anda merasa lelah, cemas, atau ragu. Mulailah membangun jarak dengan mereka. Ini bukan berarti memusuhi, tapi ini tentang alokasi energi. Batasi waktu dan interaksi dengan mereka yang beracun. Ingat, menjaga kebersihan energi batin Anda adalah syarat mutlak agar rezeki tunggak semi Anda tidak terhalang. Sampai di titik ini, apakah Anda yang lahir pada Kamis Wage merasakan getaran yang sama? Apakah cerita tentang hati yang mudah goyah dan peluang yang terlewat ini terasa begitu akrab? Coba ceritakan sejenak pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita saling berbagi dan menguatkan, karena Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Rambu-rambu ketiga, lakukan laku prihatin modern. Rambu ketiga adalah tentang menenangkan gejolak batin. Orang Jawa zaman dahulu mengenal istilah laku prihatin. Sebuah laku spiritual untuk mengasah ketajaman batin dan mengendalikan hawa nafsu. Tujuannya adalah untuk membuat jiwa lebih tenang, peka, dan kuat. Bagi Anda, seorang Kamis Wage, konsep laku prihatin ini sangat relevan. Hati Anda yang mudah goyah ibarat permukaan air danau yang selalu beriak. Untuk bisa melihat dasar danau yang jernih, yaitu intuisi dan kebijaksanaan sejati Anda harus menenangkan riak-riak itu. Di zaman modern, kita bisa mengadaptasi laku prihatin ini ke dalam bentuk yang lebih praktis. Pertama, hening sejenak atau meditasi. Luangkan 5 hingga 10 menit setiap pagi. Duduk tenang, pejamkan mata, dan fokus pada napas. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Ketika pikiran cemas dan ragu muncul, jangan dilawan. Akui saja kehadirannya, lalu dengan lembut kembalikan fokus Anda pada napas. Anggap pikiran itu seperti awan yang lewat di langit. Anda hanya mengamatinya, bukan ikut terbang bersamanya. Latihan rutin ini akan melatih otot kesadaran Anda, membuat Anda tidak lagi mudah tersulut oleh hal-hal sepele. Kedua, menulis atau journaling. Sediakan buku catatan. Setiap kali Anda merasa cemas, ragu, atau terpengaruh omongan orang, tuangkan semua perasaan itu ke dalam tulisan.
Jangan disensor, tulis saja apa adanya. Proses ini berfungsi seperti mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Seringkali, saat Anda membaca kembali tulisan Anda bisa melihat betapa tidak rasionalnya ketakutan-ketakutan itu. Ketiga, menyatu dengan alam. Watak aras kembang Anda memiliki ikatan kuat dengan alam. Ketika hati terasa kalut, pergilah ke tempat di mana Anda bisa bersentuhan langsung dengan alam. Bisa dengan berjalan tanpa alas kaki di rumput, duduk di bawah pohon, atau sekadar menatap aliran air. Alam memiliki energi penyeimbang yang luar biasa yang akan membantu menstabilkan frekuensi energi dalam diri Anda yang sedang kacau. Laku prihatin modern ini adalah investasi untuk kesehatan mental Anda. Dengan batin yang tenang, Anda akan lebih mampu mendengar suara intuisi Anda yang tajam. Salah satu anugerah terbesar seorang Kamiswage. Rambu-rambu keempat. Kunci fokus rezeki pada satu titik. Rambu keempat adalah disiplin untuk mengunci fokus. Salah satu manifestasi dari hati yang mudah goyah adalah ketidakmampuan untuk fokus pada satu tujuan hingga tuntas. Anda mungkin punya banyak minat dan ide yang sebenarnya adalah kelebihan. Namun, karena mudah terpengaruh, kelebihan ini bisa menjadi bumerang. Bayangkan ini, Anda memulai usaha kuliner. Di bulan pertama, semuanya lancar. Lalu, Anda melihat teman sukses besar di bisnis fashion. Tiba-tiba, usaha kuliner Anda terasa tidak menarik lagi. Hati Anda mulai goyah. Anda berpikir, mungkin saya lebih cocok di fashion. Anda pun membagi fokus dan modal untuk mencoba bisnis baru. Sementara bisnis kuliner yang sudah mulai berbuah jadi terbengkalai. Akhirnya, keduanya tidak maksimal. Pola ini membuat Anda selalu memulai tanpa pernah sampai ke garis finish. Menurut Primbon, rezeki tunggak semi Anda itu seperti menggali sumur. Potensi Anda untuk menemukan sumber air melimpah itu ada. Tapi jika Anda menggali di 10 tempat berbeda, masing-masing hanya sedalam 1 meter, Anda tidak akan pernah menemukan air. Anda harus memilih satu titik dan terus menggali di sana sampai air itu menyembur keluar. Oleh karena itu, rambu-rambunya adalah: 1. Sebelum memulai sesuatu, luangkan waktu untuk riset dan refleksi batin. Pastikan pilihan itu selaras dengan kata hati Anda, bukan sekadar ikut-ikutan. 2. Setelah memutuskan, buatlah kontrak spiritual dengan diri sendiri. Berjanjilah untuk fokus pada pilihan ini untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 atau 2 tahun. Selama periode itu, tutup mata dan telinga dari rumput tetangga yang lebih hijau. 3. Pecah tujuan besar Anda menjadi langkah-langkah kecil harian. Kesuksesan besar sering terasa menakutkan dan membuat hati goyah. Tapi jika fokus Anda hanya
menyelesaikan tugas kecil hari ini, semuanya akan terasa lebih ringan dan terkendali. Ingat, kekuatan untuk fokus sudah ada dalam diri Anda. Tantangannya adalah menjaganya agar tidak goyah. Ketika godaan untuk beralih haluan muncul, ingatlah komitmen Anda pada sumur yang sedang Anda gali. Kesetiaan pada satu tujuan adalah kunci yang akan membuka rezeki tunggak semi yang stabil dan berkelanjutan. Rambu-rambu kelima, jadikan syukur sebagai penambat rezeki. Rambu kelima, dan mungkin yang terkuat, adalah mengamalkan rasa syukur sebagai penambat rezeki. Bagi weton Kamis Wage yang hatinya mudah goyah, rasa syukur bekerja seperti jangkar kapal di tengah badai. Ia menahan Anda agar tidak terombang-ambing oleh gelombang keraguan dan ketakutan. Mengapa syukur begitu penting? Hati yang goyah sering berakar dari fokus pada apa yang belum dimiliki. Anda membandingkan diri dengan orang lain, cemas rezeki akan hilang, dan haus akan pujian. Para leluhur mengingatkan, salah satu kelemahan Kamis Wage adalah kecenderungan untuk suka dipuji atau pamer. Ini bukan berarti Anda serakah, tapi ini menunjukkan adanya rasa kurang di dalam batin yang perlu diisi oleh pengakuan dari luar. Syukur adalah penawarnya. Syukur secara aktif mengubah fokus Anda dari apa yang kurang menjadi apa yang sudah Anda miliki. Ini adalah latihan spiritual untuk memaksa otak dan hati melihat kelimpahan di sekitar Anda. Bagaimana cara mempraktikannya? Pertama, jurnal syukur. Setiap malam sebelum tidur, tulis 3 hal yang Anda syukuri hari itu. Bisa hal sederhana seperti, saya bersyukur hari ini bisa minum kopi hangat, atau saya bersyukur proyek saya berjalan lancar. Ini akan melatih Anda untuk melihat hal-hal baik yang sering terlewat. Kedua, afirmasi syukur setiap pagi. Ucapkan kalimat seperti, terima kasih, Gusti, atas rezeki tunggak semi yang selalu Engkau tumbuhkan, atau aku bersyukur atas pesona aras kembang yang kumiliki. Ini akan mengatur nada energi Anda menjadi lebih positif. Ketiga, wujudkan syukur dalam tindakan. Salah satu sifat mulia Kamis Wage adalah dermawan dan suka menolong. Gunakan sifat ini. Saat mendapat rezeki lebih, jangan lupa berbagi. Bisa dengan mentraktir teman, memberi sedikit pada yang membutuhkan, atau berbagi ilmu. Tindakan memberi akan menciptakan siklus energi positif. Semakin tulus Anda memberi, semakin banyak rezeki yang akan kembali pada Anda. Dengan menjadikan syukur kebiasaan, Anda sedang membangun fondasi batin yang kokoh. Hati Anda akan lebih tenang, dan Anda akan percaya bahwa rezeki Anda tidak akan pernah tertukar. Syukur adalah jangkar yang menambatkan kapal rezeki Anda, memastikannya tidak akan pernah hanyut menjauh. Kesimpulan. Jadi, inilah 5 rambu-rambu penting bagi Anda
para pemilik weton Kamis Wage. Sebuah peta jalan warisan kearifan leluhur untuk menavigasi paradoks besar dalam diri Anda. Pertama, dengan mengenali dan mengelola watak aras kembang, Anda belajar menyelaraskan kekuatan pesona dan kepekaan Anda. Kedua, dengan membangun pagar gaib sosial, Anda secara sadar melindungi energi batin Anda dari pengaruh negatif. Ketiga, melalui laku prihatin modern, Anda melatih batin agar lebih tenang, jernih, dan tajam menangkap bisikan intuisi. Keempat, dengan mengunci fokus rezeki pada satu titik, Anda mendisiplinkan diri untuk setia pada satu tujuan hingga tuntas, memaksimalkan potensi tunggak semi Anda. Dan kelima, dengan menjadikan syukur sebagai penambat rezeki, Anda membangun fondasi batin yang paling kokoh, mengubah kecemasan menjadi kedamaian. Ingatlah selalu, saudara-saudaraku yang lahir pada Kamis Wage. Hati Anda yang mudah goyah bukanlah kutukan, melainkan sebuah ujian. Ia adalah penjaga gerbang dari rezeki besar Anda. Jika Anda berhasil menaklukkannya, bukan dengan melawan, tapi dengan memahami, merawat, dan memagarinya dengan bijaksana, maka gerbang itu akan terbuka lebar. Rezeki yang selama ini terasa dekat, namun sulit diraih, pada akhirnya akan benar-benar berada dalam genggaman Anda. Semoga kita semua, khususnya para pemilik weton Kamis Wage, senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dikuatkan hatinya, dan dilimpahkan rezekinya dari segala penjuru. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan memberi pencerahan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan ulasan-ulasan mendalam lainnya dari khazanah Primbon Jawa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga lisan kita dipenuhi doa yang baik, hati kita dipenuhi rasa syukur, dan langkah kita dipenuhi keberkahan. Bersama Kilondo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.